Nah, setelah kandang kita faktor berikutnya adalah pakan penggemukan. Nah, ada konsentrat, sumber serat, ada mineral aditif, ada probiotik. Sebenarnya ketika kita jadi di salah satu video YouTube saya adalah beternak tanpa ngarit, satu orang bisa menghandle 200 ekor. Karena apa? Konsentrat sama sumber serat udah tersedia semua. Jadi pegawai kandang atau anak kandang itu tinggal ngebiuke 3 kali sehari atau 4 kali. Pagi, siang, sore, kalau bisa malam juga kayak gitu. Nah, semakin sering intensitas makanya per hari gitu ya. Contoh, kalau dikasih sekali ya mungkin 1 ekor itu mungkin setengah kilo cukup. Tapi kalau dikasih 2 kali pagi sama siang, semakin banyak total yang dikonsumsi per hari kayak gitu. Nah, konsentrat itu ya itu sebenarnya pakan utama untuk menggemukkan domba. Nah, di sini ada banyak susunan dari beberapa bahan baku kayak gitu. Nanti belakang ada. Jadi biasanya konsentrat itu 70%, hijauan atau sumber serat itu 30%. Air selalu tersedia terus, lalu ditambah di konsentrat itu ada mineral dan aditif. Pakan contohnya apa ya? Premix, ya booster, nah seperti itu. Itu barang yang tidak kita ketahui, tapi itu pengaruhnya sangat besar sekali untuk penggemukan domba ini maupun di breeding seperti itu ya. Nah, di sumber serat itu kita sebenarnya sudah disediakan yang sangat praktis di mana di dunia ini. Biasanya pakai itu kangkung kering, ada kulit kacang hijau, ada kulit kedelai, itu ada semua, bisa dikasih makan kan ke domba gitu. Jadi tinggal pengganti hijauannya bisa itu. Terus hijauan segar ya kolonjono dicacah, rumput lapangan seperti itu. Dan silase juga ada. Silase jagung, silase sorghum, biasanya yang bagus atau silase rumput. Pas hasil melimpah. Nah, ditambah mineral dan aditif itu yang harus ada agar imunitas ternak baik, proses metabolisme lebih efisien, nafsu makan itu terjaga lebih dokoh seperti itu ya. Nah, ini contoh kalau yang tempat saya ini pakai ini mineralnya Provali ini, manjur ini ya, booster ini ya. Lalu probiotik itu bisa dicampur di makanan ataupun minuman, bisa untuk fermentasi seperti itu. Sama sebenarnya fungsinya gitu ya, membantu menambah kecernaan, lalu memperbaiki imun juga, menambah imun, dia semakin dokoh Halo, dombanya. piye? Piye? Piye halo? Halo. Lalu pakan konsentrat ini ya, tadi yang saya bilang. Next. Nah, jadi pakan konsentrat ini yang di tempat saya sendiri, kenapa kok pakan konsentrat itu harus yang bagus untuk domba ya. Jadi pakan konsentrat ini memang terdiri dari bahan-bahan bermacam-macam, bisa 14 macam, 12 macam tergantung teman-teman mau meraciknya seperti apa, speknya seperti apa gitu ya. Terdiri dari sumber protein, energi, serat, mikronutrien, makronutrien, dan lain-lain seperti itu. Komposisinya antara protein, energi, serat harus balance atau seimbang. Jadi semua orang itu sebenarnya bisa menyusun pakan. Tapi yang balance atau seimbang itu sulit sekali gitu. Memang harus orang yang memang udah berpengalaman. Contoh seperti ini, nyusun pakan kebanyakan onggo. Oh ternyata kok banyak yang bau, bentuk fesesnya jemek. Oh ternyata nggak kuat, energinya terlalu tinggi, terus mencret. Nah seperti itu. Oh dikurangi onggonya, ditambah sumber serate, kulit kopi. Jadi
ketika orang udah terbiasa menyusun itu, udah tahu ketika melihat kotorannya, ketika kita udah melihat kunjungannya, oh ini performa seperti ini bagus, oh kurang ini, kurang dikit, kurang ini. Nah, itu memang orang yang berpengalaman lama ini yang udah bisa mengetahui. Saya aja ini yang dulu asistennya lab nutrisi juga ini masih pakai teman saya juga ini yang buat meransum pakan gitu ya, karena beliau paham dan lebih berpengalaman dari saya gitu ya. Jadi nggak mentang-mentang tahu juga asal membuat pakan, enggak. Jadi saya memang lebih baik menyerahkan pada yang ahlinya seperti itu. Lalu bahan baku konsentrat harus premium, jangan pakai yang asal-asalan. Banyak bahan baku yang murah, menawarkan dengan protein tinggi, ya kan? Tapi jangan lupa teman-teman di situ dilihat kontinuitasnya gimana, terus proteinnya itu dari protein apa, apakah protein murni bahannya atau ditambahkan, kadar airnya berapa. Jadi memang banyak hal seperti itu yang harus dipertimbangkan untuk menyusun konsentrat untuk penggemukan ini. Kualitas konsentrat dinilai dari kenaikan bobot domba per satuan waktu, bukan dari harga konsentrat per kilo gitu ya. Oh, konsentrat harga 2.000, murah ya, bagus ya. Tapi ternyata sebulan dia cuma menggemukkan 2 kilo atau bahkan cuma 1,5 kilo gitu ya. Terus konsentrat 5.000, kelihatannya mahal, tapi sebulan bisa 6 kilo. Nah, seperti itu. Nah, itu mahal mana sih sebenarnya konsentrat yang 2.000 sama 5.000 gitu ya. Nah, jadi tadi kuncinya adalah feed cost per gain gitu. Jadi biaya yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kilo bobot domba. Contoh, 1 bulan konsentrat yang habis anggaplah 15 kilo. Oke, 5.000 kali 15 kilo, 75.000. Dia mampu menambah bobot 6 kilo. Oh, jadi 75.000. Oh, tadi sumber seratnya anggaplah tambah kangkung kering. Kangkung keringnya 25 kilo, jadi total ditambah kangkung kering anggaplah harganya 3.000. 3.000 kali 5 kilo, 15.000, total 90.000 dibagi 6 kilo, tadi menambah 6 kilo. Nah, sehingga ketemunya 15.000. Nah, berarti pakan itu feed cost per gain-nya ada 15.000. Nah, setiap kita habis pakan sebanyak 15.000 dan dombanya naik 1 kilo, anggaplah gitu ya. Sedangkan setiap penambahan bobot badan, domba itu harga per kilonya anggaplah 48.000 lah. Nah, jadi selisih antara biaya untuk membuat nambah 1 kilo dikurangi tadi ya, harga per kilo domba dijual hidup itu berapa, itu keuntungan kita. Contoh tadi 48.000 dikurangi 15.000, berarti keuntungannya adalah 23.000 per kilo. Nah, jika naik 10 kilo, berarti keuntungannya adalah 10 kilo kali 23.000. Berarti 230.000 dikurangi operasional. Nah, per ekornya operasional, kenapa kok saya bilang harus efisien? Contoh, 1 orang pegawai, anggaplah per bulan digaji 2 juta. Jika 200 ekor, berarti per ekor itu menanggung biaya untuk pegawai yaitu 10.000, karena gajinya 2 juta dibagi 200 yaitu 10.000. Nah, jika melihara cuma 50.000, berarti kan 2 juta dibagi 50.000. Itu berarti per ekor itu biaya operasionalnya adalah 40.000. Nah, itu efisiensi. Nah, di tempat saya itu kalau udah 3 tahun ya pegawai yang lama itu Mas Teguh, ada namanya Mas Aan, itu mampu ya sendiri itu bisa menghandle 500 ekor sendiri bisa, asal pakannya itu sudah tersedia semua. Ya memang pakan udah di situ tinggal ngasih makan bisa kayak gitu. Jadi memang benar-benar SDM ini sangat berpengaruh sekali gitu ya. Gitu. Tapi dicoba dulu, jangan langsung banyak, nanti banyak resiko juga. Nah,
Rata-rata ADG antara 150 sampai 200 gram per hari. Nah, di sini ada catatan di bawah pakan murah atau mahal dilihat dari feed cost per gain atau biaya pakan yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 kilo bobot domba. Next. Nah, pemberian pakan 2 kali sampai 4 kali tergantung ya. Jadi kalau pengen tambah cepat, malam itu ketika jam 8 habis digugah dombanya, lampunya dimatikan, dihidupin, diduk, semuanya bangun, kasih makan. Kenapa? Karena semakin banyak intensitas makan, semakin banyak yang dimakan. Semakin pula lebih banyak pertambahan bobotnya. Jadi grafiknya seiring gitu ya. Kalau makannya lebih banyak, pertambahan bobotnya lebih banyak, seperti itu. Grafiknya selaras. Lalu ada air minum harus tersedia terus, diganti tiap hari. Konsentrat sama sumber serat 70/30. Lalu ini yang perlu diperhatikan ya, konsentrat dan sumber serat tidak boleh berubah dari awal sampai dengan panen. Boleh berubah, contoh gini, oh aku pakai pakan anggaplah TB Fit, habis beli yang lain, wah itu penyesuaian lagi, itu nggak boleh seperti itu. Jika pakan berubah-ubah, maka tujuan pengemukan bisa tidak tercapai. Setiap ganti pakan, domba akan melakukan penyesuaian kembali sehingga pertambahan bobot tidak stabil atau naik turun. Nah, boleh berubah ke yang lebih bagus, contoh PK 18 mau digenjotkan, mau di PK 20, nah itu boleh seperti itu. Tapi kalau di bawahnya atau dengan PK yang sama dengan ramuan berbeda, itu jangan kayak gitu. Maksudnya PK 20 dengan pakan yang sama biasanya gitu, tinggal bahan-bahannya sama, cuma lebih tinggi speknya.